BTTH Kaisar Api, episode 188. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah ini tubuh ginseng Raja Surgawi? Xiaoyan menatap ginseng Raja Surgawi yang telah dijarah ke dalam perampokan surgawi, dan tak dapat menahan diri untuk berkata. Karena Raja Surgawi ginseng saat ini telah menghilangkan tubuh manusia, jelas tubuh manusia yang dimiliki oleh Raja Surgawi ginseng tadi karena misteri kebun obat, langsung berubah menjadi ketiadaan di bawah kekuatan bencana yang mengerikan. Xiaoyan melihat langit kini tertutupi oleh keperakan, semburat keperakan sangat terang, memancarkan bencana yang mematikan kulit kepala, dan sesosok tubuh berwarna putih susu perlahan muncul. Tubuh itu adalah bahan obat, seluruh tubuhnya seukuran jari, tetapi bentuknya 4 tebal dan 3 tipis, yang dengan sempurna menyembunyikan kekuatan obat besar yang tersembunyi di dalam tubuh putih susu. Itulah tubuh ginseng Tianwang. Tubuh Tianwang ginseng adalah ginseng sesungguhnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan ginseng ini adalah rajanya ginseng, meskipun ukurannya hanya sebesar jari, namun energi yang terkandung berbentuk 4 tebal dan 3 tipis, namun tidak ada yang berani meremehkannya. Saya khawatir kekuatan ini sendiri sudah cukup. Sebanding dengan beberapa kaisar petarung manusia puncak, seluruh tubuh Tian Wangshen berwarna putih susu, dengan 4 ketebalan dan 3 ketipisan seukuran jari. Bentuknya seperti miniatur tulang ikan herring, yang cukup misterius. Bum bum bum. Tepat ketika Xiaoyan terkejut, perampokan perak yang memenuhi langit langsung melancarkan serangan ke tubuh Tianwang ginseng. Lagi pula, tidak ada yang menutupi tubuh manusia. Jika serangan ini mendarat langsung di tubuh, aku khawatir kekuatan penghancurnya dapat langsung membunuh Tian Wangshen. Xiaoyan, tolong aku. Tian Wangshen juga tahu bahwa meskipun ia bisa mengatasi musibah ini untuk sementara, ia tetap tidak punya dorongan, karena ia juga tahu bahwa musibah ini tidak ada habisnya. Jika kau menerima dirimu sendiri, aku khawatir itu hanya akan berakhir dengan kegagalan. Huoxin Tianyan, pergi. Melihat ini, Xiaoyan mengerutkan kening, tetapi ia tak berani ragu. Kekuatan jiwa yang besar itu siap menangkap lokasi bencana perak kapan saja. Setelah Tian Wangshen berbicara, api kaki yang terang tiba-tiba melesat ke langit. Bum bum bum, saat bencana perak hendak menyerang tubuh Raja Ginseng Surgawi, kekuatan batu surgawi hati api muncul tepat di waktu yang tepat, dan langsung menangkisnya. Sabu, namun, Xiaoyan tidak lengah, karena dia tahu ini baru permulaan. Engah, ini benar-benar mengerikan. Xiaoyan menahan pukulan dahsyat itu sebentar, dan tiba-tiba seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Xiaoyan diam-diam terkejut dengan konfrontasi yang tampaknya biasa saja tadi. Bencana ini terlalu kuat, jauh melampaui apa yang dapat saya tangani saat ini. Sepertinya kekuatan anak ini terlalu lemah untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan api suci. Bencana ini akan sulit dihadapi. Tubuh Tian Wangshen berpikir perlahan. Meskipun serangan perampokan tadi sangat kuat, itu baru permulaan. Jika Xiaoyan tidak bisa menahan serangan lemah seperti itu, maka bencana berikutnya adalah... Jangan khawatir, aku baik-baik saja, datang lagi. Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya dan segera berbicara. Oke, ketika Tian Wangshen mendengar ini, dia langsung memiliki pandangan baru terhadap Dewa Xiaoyan. Bangun. Saat berikutnya Xiao Xiao, boneka iblis emas dipanggil langsung. Alasan mengapa Xiaoyan memuntahkan darah karena guncangan perampokan tadi tidak sama dengan apa yang dilihat Tian Wangshen, dan Xiaoyan, mengandalkan kekuatan api suci, bahkan diam-diam menyerap jejak kekuatan perampokan dari perampokan, dan segera mengubahnya menjadi diserap oleh boneka iblis emas di tubuhnya sendiri. Awalnya, Xiaoyan benar-benar takut kalau boneka iblis emas tidak akan sanggup menahannya, tetapi di saat berikutnya, setelah Xiaoyan Shengyan secara langsung melemahkan kekuatan kesengsaraan surgawi, kekuatan itu malah diserap oleh boneka iblis emas. Menemukan pemandangan yang mengejutkan ini, meskipun Xiaoyan sedikit muntah darah karena kerusuhan yang disebabkan oleh penyerapan kekuatan perampokan surgawi oleh boneka iblis emas, Xiaoyan sangat senang. Dengan kekuatan perampokan itu, saya khawatir boneka iblis emas dapat berevolusi dengan cepat. Boneka iblis emas saat ini sudah cukup kuat untuk menghadapi tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, jika dimurnikan, saya khawatir itu cukup untuk menghadapi tahap akhir Kaisar Do Bintang 7 atau bahkan lebih kuat. Memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa sedikit terharu. Ayo pergi. Setelah memanggil boneka iblis emas sebentar, Xiaoyan langsung memberi instruksi kepada boneka iblis emas, lalu tanpa ragu, ia bergegas keluar dari penghalang dan bersiap menghadapi kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Orang ini,
Apakah dia gila? Tian Wangshen merasakan tindakan Xiaoyan dan langsung menjadi curiga. Kekuatan perampokan ini, jelas, ia takut pada kekuatan puncak kaisar, bahkan jika Xiaoyan memiliki api suci, kekuatannya terlalu lemah, ia masih akan terbunuh oleh perampokan dalam sekejap. Xiaoyan, cepat keluar, kekuatan bencana ini terlalu mengerikan, ini jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tangani sekarang, kata Tian Wangshen tergesa-gesa. Senior, jangan khawatir, aku bebas mengambil tindakan pencegahan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ia dan Jin Yaopuk tiba di lokasi bencana. Ini adalah tempat yang paling padat dalam bencana, kekuatan bencana paling terkonsentrasi, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang paling berbahaya. Boneka. Saat berikutnya, Tian Wangshen tampaknya juga merasakan boneka iblis emas yang tak bergerak di samping Xiaoyan, dan segera berbicara. Dengan mengandalkan persepsi Raja Surgawi Ginseng, dia dapat mengetahui bahwa boneka iblis emas ini tidak memiliki kekuatan dan daya hidup, tetapi dengan kekuatan otot yang agung itu, saya khawatir itu tidak akan cukup untuk menghadapi beberapa pembangkit tenaga listrik Kaisar Do bintang 7 tingkat menengah. Dan pada boneka ini, tampaknya ada sedikit fluktuasi kekuatan guntur, seolah-olah orang ini sedang menelan guntur. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Tanya Tian Wangshen dalam hati. Ayo mulai. Senior, tolong keluarkan kekuatan bencana terkuat, dan kami akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Xiaoyan tersenyum perlahan. Namun, di tubuh Xiaoyan dan Jin Yaopuk, ada lapisan kekuatan api suci yang sangat tebal. Dan pupil emas dari boneka iblis emas itu menatap penuh keserakahan pada kekuatan surga yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Sekalipun Jin Yaopuk tidak sadar, namun berdasarkan insting, ia tahu bahwa selama ia melahap petir ini, niscaya akan sangat bermanfaat baginya. Anak baik, karena kau berani gila, maka aku akan menemanimu gila. Tian Wangshen tidak tahu mengapa dia percaya pada Xiaoyan, jadi dia berhenti bicara, dan di dalam tubuhnya, ada dewa susu. Tiba-tiba naik ke langit, dan kemudian langsung menuju ke kedalaman perampokan perak. Bum bum bum, saat Tian Wangshen melakukan ini, seluruh langit bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan lahir. Perampok, kematian. Setelah beberapa saat, dalam perampokan perak, guntur perak yang tak terhitung jumlahnya menghilang seketika, lalu mengembun dan berubah menjadi tubuh yang agak megah. Tubuh itu tidak menunjukkan wujud apapun, tetapi sosok di atasnya dipenuhi gelombang kematian. Matilah. Begitu kata terakhir terucap, tubuh yang diselimuti guntur itu mengangkat telapak tangannya yang tua dan menepuk-nepuk tempat jasad Raja Ginseng Surgawi berada. Pada saat itu, di sekitar Raja Surgawi Ginseng, ruang angkasa runtuh, dan kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bum bum bum, detik berikutnya, sebuah petir perak yang dahsyat terlepas dari sosok petir perak itu, lalu bersiul menuju lokasi Ginseng Tianwang. Kecepatannya secepat kilat, itulah kekuatan bencana yang terakhir, dan tak diragukan lagi ia adalah kekuatan yang paling tirani. Lewati saja, maka kamu akan lahir. Jika Anda gagal, Anda akan mati. Bum bum bum, petir perak baru saja mendarat tak jauh dari tubuh Tianwang Ginseng, dan tiba-tiba boneka iblis emas itu mengamuk. Sabu, saat ini, tubuh Jin Yaopuk berkilauan dengan kekuatan api suci berwarna kaki, dan ada aura kuno di dalamnya, dan pupil matanya memancarkan warna emas yang sangat terang. Kuat sekali, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Dengan persepsi jiwanya yang luar biasa, Xiaoyan mampu mengetahui bahwa kekuatan bencana terakhir tadi, saya khawatir pembangkit tenaga listrik yang bermartabat dan semi-abadi akan langsung berubah menjadi ketiadaan, belum lagi kaisar pertempuran bintang 6-nya sudah lengkap atau boneka iblis emas. Kamu mundur, jika aku ingin berpindah ke manusia, aku harus ditempa oleh bencana ini. Namun, setelah ditempa, bencana ini akhirnya akan bergantung padamu, kata Tian Wangshen lemah. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan segera memanggil boneka iblis emas. Lagi pula, betapa dahsyatnya bencana ini, jika boneka iblis emas keluar seperti ini, kemungkinan besar ia akan langsung dikalahkan. Terlebih lagi, jika kekuatan malapetaka yang dahsyat ini disempurnakan oleh Ginseng Raja Surgawi, Xiaoyan cukup percaya diri untuk diserap oleh boneka iblis emas. Bum bum bum, kekuatan bencana berwarna perak bagaikan naga perak, meraung ke arah tubuh Raja Ginseng Surgawi. Meskipun kekuatan tubuhnya sangat kuat, Xiaoyan tahu bahwa naga bencana tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Dengan dampak dahsyat naga perak kesengsaraan surgawi pada tubuh Raja Ginseng Surgawi, tubuh Raja Ginseng tiba-tiba memancarkan cahaya putih susu hari itu. Cahaya putih susu ini melemahkan kekuatan banyak naga perak. Ginseng sangat menyakitkan. Ah ah ah, jeritan menggema di langit. Xiaoyan mendengarnya, dan kelopak matanya bergetar hebat.
Ia tahu bahwa di sekitar Raja Ginseng Surgawi, seekor naga perampok yang mematikan telah membentuk barisan maut. Ladang ranjau, aku khawatir baik aku maupun boneka iblis emas tidak berani masuk dengan gegabah. Kita hanya bisa mengandalkannya sekarang, dan kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana perubahannya, kata Xiao Yan tanpa daya, tetapi Xiao Yan bisa merasakan bahwa dengan kekuatan kesengsaraan Raja Surgawi yang begitu ditempa, tubuh dan jiwa Raja Surgawi yang berwarna putih susu ginseng itu bahkan telah mengalami sedikit transformasi, dan transformasi ini telah berevolusi menuju wujud manusia. Kekuatan bencana ini misterius, dan aku tak pernah menyangka akan memiliki efek sebesar ini. Xiao Yan selesai berbicara, tanpa bicara, melainkan diam-diam menunggu kesempatan. Kesempatan ini bukan hanya untuk membantu Raja Ginseng Surgawi, tetapi juga untuk mengembangkan boneka iblis emasnya. Material terbaik, jadi Xiao Yan pasti tidak akan melepaskan kekuatan bencana ini. Kekuatan bencana ini telah sangat berkurang. Seharusnya ada hubungannya dengan kebun obat ini, kata Mu Yingying, yang berdiri di samping penghalang, tiba-tiba. Mu Yingying sangat jelas tentang musibah ini. Musibah apapun puluhan kali lebih mengerikan daripada yang sekarang. Alasan mengapa musibah Raja Ginseng hari ini begitu lemah adalah karena misteri kebun obat telah menyembunyikan sebagian besarnya. Kekuatan musibah, jika tidak, bahkan jika kau mengumpulkan kekuatan dua api suci, aku khawatir akan sangat sulit untuk menghadapi musibah ini. Lagi pula, kekuatan kedua api suci mereka terlalu lemah. Bajingan. Raja Ginseng Surgawi dihantam oleh kekuatan kesengsaraan surgawi, dan kekuatan Raja Ginseng Surgawi tampaknya tak terkendali, mengalir langsung ke organ-organ internal Raja Ginseng Surgawi. Pada awalnya, kekuatan bencana membawa gelombang kehancuran. Apapun yang melewati tubuh Raja Ginseng hancur. Namun, dengan tersebarnya kekuatan obat Raja Ginseng, benda-benda yang hancur itu menghilang secara samar. Terlahir di dalam tubuh, dan di bawah kecemerlangan kekuatan bencana, organ-organ tubuh menjadi lebih kuat. Gulu-gulu. Tak lama kemudian, cahaya putih susu tiba-tiba terlepas dari naga raksasa perak di atas Raja Ginseng, lalu langsung menuju tubuh Raja Ginseng, membentuk prototipe manusia persis seperti Xiao Yan dan yang lainnya. Aku tidak menyangka orang ini begitu bertekad. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sampai saat ini, Xiao Yan juga tahu bahwa langkah pertama Tianwang Ginseng telah berhasil. Ia berhasil menahan kekuatan malapetaka dan melahirkan prototipe manusia. Dengan prototipe tubuh manusia ini, meskipun hal berikutnya sulit, selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Bersiaplah untuk bertindak, kata Xiao Yan dingin, lalu auranya membumbung tinggi, jelas menggunakan 3 transformasi misterius api surgawi. Saat ini, Xiao Yan sendiri tidak bisa mengendalikannya, ia dan Jin Yaopuk berada dalam situasi yang sama. Di tengah bencana ini, jika sesuatu terjadi pada Dewa Raja Surgawi, aku khawatir mereka berdua tidak akan berakhir baik. Xiao Yan, tolong aku. Detik berikutnya, tepat setelah Xiao Yan dan mereka berdua meningkatkan kekuatan mereka hingga ekstrim, sudut mulut prototipe manusia putih susu dari Wang Ginseng bergerak sedikit dan berkata, alasan mengapa Ginseng Tianwang dapat mengambil alih kekuatan penghancur yang mengerikan dari kekuatan surga adalah karena Ginseng Tianwang menggunakan kekuatan sumbernya sendiri, yaitu kekuatan besar bahan obat Ginseng Tianwang. Akan tetapi, meski dengan kekuatan ramuan obat yang sangat besar, hanya untuk menghadapi kekuatan malapetaka dan memadatkan langkah pertama dari prototipe manusia, ia menderita kerugian besar, dan kini ia hanya bisa menggantungkan harapannya pada Xiao Yan. Kekuatan bencana ini telah banyak melemah, tapi aku juga sudah berada di titik di mana lampunya sudah padam. Selanjutnya, aku akan mengandalkanmu, ujar prototipe manusia putih susu Tianwang Shen perlahan, suaranya penuh kelemahan. Jangan khawatir, selanjutnya serahkan padaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengabaikan jawaban Tianwang Shen, menyerbu dengan boneka iblis emas, dan tiba-tiba berdiri di depan Tianwang Shen. Ho ho ho, naga perak kesengsaraan surgawi tampak tertantang, dan berteriak beberapa kali di langit, lalu menatap Xiao Yan dengan ganas. Binatang buas, dia belum mati. Melihat ini, Xiao Yan mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya yang diselimuti api menyilaukan, dan menamparnya ke arah naga kesengsaraan surgawi. Bum bum bum, serangan mengerikan Xiao Yan bercampur dengan kekuatan api suci, tetapi naga perampok raksasa itu tampak meremehkan hari itu, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, lalu serangan Xiao Yan langsung ditelan. Teman baikku Xiao Yan melihat ini, dia tidak hanya tidak panik, tetapi malah ada ledakan kegembiraan. Namun Xiao Yan tahu, jika dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh naga bencana raksasa ini sepenuhnya, niscaya itu akan menjadi mimpi yang sia-sia.
Namun, meskipun ia tidak bisa dibunuh, ia masih bisa menghancurkan dirinya sendiri. Inilah mengapa Xiaoyan ingin membiarkan naga kesengsaraan surgawi melahap apinya sendiri. Apinya sendiri berada di bawah kendalinya. Selama pikirannya bergerak, api itu akan meledak di dalam tubuh naga. Dengan kekuatan penghancur seperti itu, Xiaoyan memiliki keyakinan penuh untuk membunuh naga itu. Itu tidak cukup. Xiaoyan menatap naga kesengsaraan surgawi, dan menyadari bahwa apinya memang muncul di tubuhnya, tetapi dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya dan hanya bergumam dengan suara rendah. Boneka iblis emas, maju. Saat berikutnya, tepat ketika naga kesengsaraan surgawi hendak melancarkan serangan, Xiaoyan berkata langsung kepada boneka iblis emas di sampingnya. Begitu kata-kata itu terucap, boneka iblis emas itu langsung diselimuti oleh kekuatan api suci kaki, tanpa ragu sedikitpun, ia langsung menghadapi naga raksasa malapetaka. Naga kesengsaraan surgawi baru saja mengangkat cakarnya dan menamparkan boneka iblis emas hingga terpental, tetapi tiba-tiba boneka iblis emas berada 5 meter darinya, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Ia muncul langsung di tubuh naga kesengsaraan surgawi. Formasi teleportasi luar angkasa benar-benar ampuh. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, senyum muncul di sudut mulutnya, tetapi sebelum naga perampok hari itu sempat bereaksi, Xiaoyan berteriak keras di saat berikutnya. Beri aku ledakan. Tawa keras bergema di tempat ini. Hancurkan aku. Saat suara Xiaoyan yang panik terdengar, di langit, kekuatan guntur dan malapetaka yang awalnya penuh malapetaka berubah menjadi jejak api dengan suhu yang sangat panas. Dan di tubuh naga perampokan hari itu, jika ia berkedip secara tidak normal. Di tubuh naga, tidak hanya api suci berwarna kuning kaki, tetapi juga sebanyak 23 jenis api berbeda milik Xiaoyan bergabung menjadi api kaisar. Kekuatan begitu banyak api meledak di tubuh naga raksasa itu, dan pemandangannya menggemparkan. Apa itu? Tak lama kemudian sosok Wang Xie dan Guni dikejutkan oleh pemandangan tiba-tiba ini, dan mereka segera menyadari perubahan di langit. Fluktuasi ini, 10.000 tahun keajaiban langit dan bumi melampaui bencana. Mata Wang Xie sangat tajam, dan dia mengungkapkan rahasianya dalam sekejap. Mustahil, kata Guni tak percaya saat mendengar kata-kata itu. Saya pernah melihatnya di buku-buku kuno, saya tidak mungkin salah. Keajaiban langit dan bumi tingkat 1000 tahun, itu adalah obat ajaib yang sebanding dengan daging dan tulang manusia yang hidup dan mati. Jika kau mendapatkannya, aku khawatir. Setelah Wang Xie selesai berbicara, ada sedikit keserakahan di sudut mulutnya. Jangan terlalu senang, Xiaoyan dan beberapa orang ada dalam formasi itu. Formasi ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan kekuatan perampokan, aku khawatir, kata Guni dengan waspada. Hahaha, kita memang seperti ini. Wang Ken mendengar kata-kata itu dan tersenyum. Ini benar-benar berbahaya, tapi aku menyukainya. Goni mendengarkan kata-kata Wang Xie, dan langsung menunjukkan senyum aneh. Xiaoyan, biarlah kamu kuat, aku khawatir kamu hanya satu orang, dan keduanya berada di level Kaisar Do Bintang 7, jadi mereka pasti tidak akan takut pada Xiaoyan. Dalam kasus ini, bukankah indah untuk duduk dan menikmati keuntungan sebagai seorang nelayan? Fluktuasi yang mengerikan. Kekuatan api ini adalah Xiaoyan. Mu Feng dan yang lainnya juga menuju ke arah Xiaoyan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, setelah melihat bencana aneh dan api di langit, ekspresi kedua putri Wudu dan Linzu sedikit berubah. Terlalu kuat, itulah pikiran pertama yang ada di benak kedua gadis itu. Kedua putri mereka berasal dari sekte racun, jadi wajar saja jika mereka mengetahui tentang fluktuasi kesengsaraan langit dan bumi. Akan tetapi, Xiaoyan justru menggunakan kekuatan Do di konsumate bintang 6-nya untuk membantu orang lain selamat dari malapetaka, yang tidak jauh berbeda dengan mengirimkan kematian. Ayo pergi. Saat berikutnya, Wudu tidak ragu-ragu, dia juga takut keadaan akan berubah, dan kemudian kecepatan mereka bertiga meroket. Di pihak Xiuqi, setelah melihat perubahan langit tadi, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak sehat. Xiaoyan, kalau terjadi apa-apa pada Yueru, aku terpaksa membuatmu khawatir soal paviliun pembakaran dupa. Setelah Xiuqi selesai berbicara, kecepatannya melonjak. Jelas, dia merasakan informasi lain dari perampokan dan kobaran api hari itu. Yueru dan Xiaoyan bersama, jika Xiaoyan seperti ini, saya khawatir Yueru pasti akan terpengaruh. Meskipun Yueru memiliki rune warisan, kekuatannya sendiri hanyalah kesempurnaan Kaisar Do Bintang 5. Menghadapi hal semacam ini yang bahkan bisa diatasi oleh pembangkit tenaga listrik setengah abadi, aku khawatir. Bum bum bum, di langit, dengan minuman Xiaoyan yang meledak-ledak, pupil mata naga raksasa itu tiba-tiba menjadi ketakutan hari itu,
dan kemudian di saat berikutnya, riak api seperti bom atom berpusat pada naga raksasa itu, yang dipancarkan dalam sekejap. Xiaoyan, kuat sekali. Yueru dan Mu Yingying berada di dalam penghalang, tetapi meski begitu, mereka bisa merasakan betapa dahsyatnya gelombang yang dihasilkan oleh ledakan itu. Bum bum bum, naga bencana itu langsung berubah menjadi api penghancur yang tak terhitung jumlahnya yang berfluktuasi di langit. Fluktuasi yang mengerikan itu menyebabkan ruang di atas kebun obat sedikit runtuh. Pada saat ini, seluruh kebun obat dipenuhi dengan aroma kematian. Anak baik, Tian Wangshan tersenyum. Menghancurkan naga raksasa bencana, langkah selanjutnya adalah mengambil alih fluktuasi yang mengerikan ini, maka bencana ini juga merupakan akhir yang sempurna. Boneka iblis emas. Setelah Xiaoyan menyelesaikan semua ini, napasnya terasa sesak, tetapi ia tak sempat berpikir, lalu berteriak keras, karena Xiaoyan tahu jika kekuatan penghancur yang mengerikan itu tak bisa ditahan. Aku khawatir semuanya akan sama saja. Pertemuan ini akan gagal. Sedotlah untukku, teriak Xiaoyan dengan keras. Kemudian riak-riak api yang menyilaukan itu meliputi kesengsaraan surgawi, dan semuanya menuju ke arah boneka iblis emas. Pada saat ini, murid-murid Jin Yaopup sangat bermartabat, dan bahkan jika kekuatan bencana ini dilemahkan oleh ginseng Raja Surgawi, agak sulit bagi Jin Yaopup untuk menyerapnya. Sabu-sabu, tak lama kemudian, api boneka iblis emas berubah menjadi pusaran indah tak berdasar, dan kekuatan bencana tersedot tanpa jejak. Bang bang bang, kekuatan kesengsaraan perak baru saja diserap oleh iblis emas, dan tepat di atas tubuh iblis emas, cahaya keemasan memancarkan cahaya yang menyilaukan, terus-menerus menahan kesengsaraan perak. Kau harus bertahan. Saat ini, Xiao tidak bisa lagi menolong Jin Yaopup, jadi ia hanya bisa berdoa dalam hati. Pada saat ini, boneka iblis emas berubah menjadi pusaran yang indah, terus-menerus menyerap kekuatan bencana. Dengan penyerapan kekuatan bencana yang begitu dahsyat, Xiaoyan samar-samar dapat menemukan bahwa kekuatan boneka iblis emas juga terus meningkat. Guru, setelah beberapa tarikan napas, tubuh emas boneka iblis emas itu benar-benar menjadi sedikit transparan, dan bahkan otot-otot di sekujur tubuhnya meledak dengan berbagai tingkat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sekuat itu, melihat ini, Xiaoyan langsung tahu bahwa boneka iblis emas telah mencapai batas penyerapannya saat ini. Jika terus menyerap, aku khawatir. Kembalilah. Xiaoyan ragu sejenak, tetapi tetap berbicara. Karena boneka iblis emas telah mencapai batasnya, tentu saja, kekuatan bencana ini hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Ketika Xiaoyan baru saja mengaktifkan kekuatan api suci, secercah informasi keluar dari tubuh boneka iblis emas. Aku bisa. 3 kata pendek itu mengejutkan Xiaoyan. Tentu saja, ketiga kata ini bukanlah apa yang dikatakan Jin Yaopup, melainkan pesan dari murid emas Jin Yaopup. Berdasarkan pemahaman Xiaoyan tentang Jin Yaopup, ketiga kata ini jelas sama. Hisap. Tak lama kemudian, seluruh tubuh boneka iblis emas itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan api suci. Di bawah kesengsaraan surgawi yang tak tertandingi, di bawah nyala api suci, semuanya terserap oleh boneka iblis emas itu. Orang baik, Xiaoyan tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat ini. Sabu-sabu, boneka iblis emas itu menyerap seluruh kekuatan bencana, dan kemudian tubuh emasnya hanya samar-samar tertutupi lapisan hitam dan putih. Hitam adalah kekuatan kematian yang diserap dari 2 sumber kehidupan dan kematian, dan perak ini tidak dapat disangkal, secara alami adalah kekuatan bencana ini. Terima kasih. Dengan resolusi penuh kekuatan bencana, tubuh Raja Ginseng tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan hari itu, dan kemudian kilat berwarna tiba-tiba menerobos langit dan langsung jatuh ke tubuh manusia putih susu Raja Ginseng. Saat berikutnya, tubuh manusia Raja Ginseng surgawi yang berwarna putih susu perlahan mengembun, dan dalam waktu singkat, ia berubah total menjadi manusia dewasa. Pada saat ini, jiwa Ginseng Tianwang sepenuhnya terlepas dari bahan obat dan berubah menjadi manusia sejati. Hanya saja pada tubuh Raja Ginseng hari itu, pola putih yang tidak mencolok perlahan terbentuk. Bersama, itu adalah simbol melangkah ke 10.000 tahun. Sukses. Melihat adegan ini, Mu Yingying membuka mulutnya sedikit. Berhasil. Yueru dan Mu Yingying tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, lalu berkata kepada Xiaoyan di atas langit. Setiap gerakan Xiaoyan tadi memengaruhi hati kedua gadis itu, terutama ketika kekuatan bencana akhirnya meledak. Kedua gadis itu sangat khawatir, tetapi untungnya tidak ada bahaya. Jika tidak, kedua gadis itu harus mengambil tindakan jika mereka putus asa. Lagi pula, kekuatan bencana yang begitu dahsyat sebenarnya telah diambil alih oleh Xiaoyan.
Meskipun ini sebagian besar bergantung pada bantuan Raja Ginseng Surgawi dan boneka iblis emas, siapa yang dapat menyangkal bahwa tanpa keberanian dan kehati-hatian Xiaoyan, ia berhasil dengan baik. Hehe, terima kasih banyak. Raja Surgawi Sen yang berwujud manusia itu langsung mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan, tetapi gerakannya kaku, jelas karena ia baru saja menguasai tubuh ini dan belum terbiasa. Lalu, apa yang kujanjikan padamu? Saat berikutnya, Tian Wangsen melemparkan tubuhnya langsung ke Xiaoyan. Dia tahu bahwa jika bukan karena Xiaoyan, dia akan benar-benar jatuh ke dalam bencana terakhir. Hehe, melihat ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan mengambil alih Wangsen hari itu. Ginseng Tianwang baru saja mulai tumbuh, dan tiba-tiba muncul energi istimewa dari dalam hatinya. Rao sedikit terkejut dengan kekuatan Xiaoyan. Jika Ginseng Raja juga dipecahkan hari ini, kebangkitan leluhur hampir menjadi bahan obat terakhir. Embun langit, tapi benda ini benar-benar sakit kepala. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan Ginseng Raja Surgawi, lalu berpikir dalam hati. Menurut informasi yang diketahui Xiaoyan sekarang, saya khawatir Changlonglu ini tidak akan muncul di dunia manusia, jadi Xiaoyan tidak dapat diminta untuk menemukannya di klan naga. Ada terlalu banyak orang kuat di klan naga, saya khawatir masa lalu Xiaoyan saat ini seperti mengirimnya ke kematian. Ayo turun dulu. Kita sudah membuat terlalu banyak pergerakan di sini. Aku khawatir ini akan menarik banyak manusia yang diincar, kata Tian Wangshen. Kau sekarang bisa dianggap manusia sungguhan. Xiaoyan dan Tian Wangsen turun sedikit ke penghalang, Xiaoyan tertawa. Sungguh, namun, kekuatannya juga telah turun ke level tahap awal Do di bintang 1. Setelah Tian Wangshen selesai berbicara, sudut mulutnya memang dipenuhi kegembiraan. Meskipun kekuatan manusia yang diubah langsung turun dari puncak Kaisar Do ke Kaisar Do bintang 1, Tian Wangshen tidak banyak bicara, karena dia tahu bahwa jika dia tidak berubah menjadi manusia, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan dari bencana kedua. Bencana pertama ini saja sudah membuatnya malu, dan beberapa hal berikutnya bisa langsung membunuhnya. Selamat, karena kamu manusia, kamu pasti butuh nama manusia, jadi kamu tidak bisa selalu dipanggil Raja Surgawi, kata Yueru sambil tersenyum. Hahaha, sungguh, biarkan aku memikirkannya. Mengapa kamu tidak menyebutnya Tianshen saja? Tubuh utamaku adalah Tian Wangshen, dan sekarang aku telah berubah menjadi manusia, tanpa lagi menyebut nama raja. Tian Wangshen tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Tianshen. Xiaoyan tiba-tiba tersenyum ketika mendengarnya. Ya, Tianshen tersenyum gembira. Jika Anda berubah menjadi manusia, Anda dapat melihat keindahan dunia manusia, dan Anda tidak perlu khawatir tentang bencana sepanjang hari. Apakah bonekamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Tianshen tiba-tiba berkata, tidak apa-apa. Xiaoyan menjawab singkat setelah mendengar ini. Tidak apa-apa kalau semuanya baik-baik saja. Tian Jian Xiaoyan berkata bahwa semuanya baik-baik saja, jadi dia merasa tenang. Dia tahu bahwa biaya produksi pemurni boneka yang kuat cukup tinggi. Jika terjadi kerugian, Tianshen tentu akan mengganti kerugian Xiaoyan. Karena kebun obat sudah selesai, cari beberapa yang lain dan pergilah ke Istana Kristal Ungu terlebih dahulu. Di mana tujuan akhirnya? Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Istana Kristal Ungu, meskipun aku tahu beberapa hal di dalam diriku, tapi sekarang kekuatanku telah menurun, aku khawatir aku hanya bisa mengandalkanmu. Tianshen berkata dengan waspada, menghadap Istana Kristal Ungu itu. Meskipun istana itu sekuat Tianshen, dia tetap merasa takut. Ya, Xiaoyan sudah lama mengetahui situasi Tianshen, dan langsung berkata, penghalang ini cukup kokoh, kata Xiaoyan bercanda. Xiaoyan menyadari bahwa dia tidak bisa membuka penghalang itu dengan kekuatannya sendiri, dan langsung berkata. Namun, Xiaoyan peka, tetapi ia tahu bahwa dua orang yang mengikutinya masih berada di luar. Seketika, prasasti inti kehidupan ilahi di Nigongwan terus memancarkan jejak kekuatan spiritual, jelas sedang mengatur sesuatu. Hei, ini sudah beres, kata Tianshen sambil menyeringai setelah mendengar ini. Bubar. Setelah Tianshen terbuka, penghalang itu langsung menghilang, memperlihatkan Xiaoyan dan yang lainnya. Ayo pergi. Xiaoyan baru saja membuka mulutnya, tetapi dia melihat dua sosok yang berlari secepat embusan angin. Hehe, kakak Xiaoyan, jangan terburu-buru pergi. Fluktuasi tadi sepertinya disebabkan oleh kesengsaraan keajaiban langit dan bumi. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan melihatnya. Wang Xie dan Guni juga muncul, menghalangi jalan Xiaoyan, lalu berbicara. Orang-orang dari Sekte Solomon dan Sekte 10.000 Racun. Yueru sedikit terkejut ketika melihat ini,
karena dilihat dari napas mereka berdua, jelas bahwa keduanya tidak lemah. Kekuatan Guni telah mencapai tahap awal Kaisar Do Bintang 7, dan perilaku rendah hati Solomon mungkin sangat sulit dihadapi. Dan gaya perilaku Wandumen sangat aneh, kekuatan Wang Xie juga telah mencapai tahap tengah Kaisar Do Bintang 7, kedua orang kuat ini segera membuat Yueru takut. Akhirnya tidak tahan lagi, Xiaoyan sepertinya sudah lama tahu bahwa keduanya mengikutinya, jadi dia berbicara sedikit, suaranya sangat datar. Kamu sudah tahu, melihat itu, Guni langsung bicara. Aku sudah tahu sejak kau memasuki kebun obat. Xiaoyan tersenyum perlahan. Bagaimana jika kamu tahu? Sekarang setelah kalian terpisah dari orang-orang Sekte Racun dan Paviliun Wanhua, meskipun kalian kuat, aku khawatir hari ini tidak akan luput dari nasib buruk. Wang Xie tampak meremehkan. Khawatir akan kekuatan penuh Do di bintang 6 milik Xiaoyan, pernyataan ini masuk akal. Namun, jika aku bilang aku sengaja berpisah dari mereka, hanya untuk memancing kalian berdua keluar, aku khawatir kalian tidak akan percaya, kata Xiaoyan sambil tersenyum tipis, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Hahaha, Xiaoyan, aku menghormatimu sebagai seorang pria, tapi kau tidak takut menjentikkan lidahmu saat berbicara. Kekuatan Kaisar Do Bintang 6-mu sudah sempurna, tapi kau masih punya dua beban. Apakah ini juga usaha sia-sia untuk melawan kami? Kami bukan udang kecil, kata Wang Xie dengan nada yang cukup lucu. Itu wajar. Bagaimana mungkin murid-murid luar biasa dari Sekte Solomon dan Wandu adalah orang-orang biasa? Namun, kau pasti terlalu meremehkanku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengalir sedikit, dan gelombang api panas yang tak terlihat langsung menyelimuti semua orang. Formasi. Saat berikutnya, Wang Xie menemukan sesuatu dan berkata dengan terkejut. Mereka sudah pergi. Guni pun ikut waspada, lalu ia melihat sekeliling, namun ternyata tempat itu sudah berubah. Kita seharusnya terjebak dalam formasi oleh Xiaoyan sekarang. Brengsek, aku benar-benar lupa kalau master formasi pertempuran pertama Xuantian berasal dari Paviliun Dupa terbakar mereka. Setelah Wang Xie selesai berbicara, dia dan Guni menjadi waspada secara bersamaan, karena formasi ini penuh dengan kekuatan api yang berbahaya. Xiaoyan ini benar-benar berani, kata Wang Xie dan Guni segera saat mereka berada dalam formasi api Xiaoyan. Bisa dibilang dia jenius yang belum pernah ditemui seluruh Paviliun Dupa terbakar selama ribuan tahun, dia pasti punya harga diri, kata Guni. Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana menguraikan formasi ini, kata Guni. Aku bingung bagaimana cara bermainnya, jadi aku khawatir aku tidak bisa membantumu. Wang Xie menggelengkan kepalanya. Formasinya sebenarnya sederhana. Formasinya setara dengan lapangan kecil. Selama inti formasinya rusak, formasinya akan hancur sendiri. Guni tertawa. Inti dari formasi. Di mana benda itu? Tanya Wang Xie. Tunggu aku menemukannya. Setelah Gone selesai berbicara, energi Qian memancar dari tubuhnya, lalu ia menyelidiki ruang panas ini. Ruang di mana Wang Xie dan Guni berada saat ini memang merupakan formasi yang dipadatkan oleh Xiaoyan menggunakan prasasti inti kehidupan Sendong. Metode pembentukannya disebut formasi api naga ganda, yang diam-diam diserahkan Zhu Jin kepada Xiaoyan sebelum Xiaoyan pergi. Jangan meremehkan formasi ini. Pangkat formasi ini saja sudah cukup untuk menjebak seorang Kaisar Do Bintang 7 yang kuat, dan api yang digunakan Xiaoyan bahkan lebih mengerikan. Saya khawatir dia tidak akan takut menghadapi Kaisar Do Bintang 7 yang kuat. Apa itu? Awalnya Wang Xie tidak mengerti bahwa ada api yang jaraknya puluhan meter dari mereka berdua, tetapi sesaat kemudian, pupil matanya terbuka lebar. Api macam apa itu? Jelas sekali itu naga api. Naga api diselimuti warna-warna yang indah. Jika dihitung dengan cermat, Anda pasti akan tahu bahwa ada sebanyak 23 jenis. Naga api ini dipadatkan oleh Kaisar Xiaoyan. Cepat kembali. Wang Xie tak kuasa menahan diri untuk memanggil Guni yang tengah melihat sekeliling. Entah kenapa, Wang Xie benar-benar merasakan suatu rasa krisis yang samar-samar dari naga api. Rasa tertindas itu teramat sangat tirani, dan rasanya napas pun terasa berat. Ada apa? Guni baru saja berjalan beberapa langkah, dan langsung terkejut mendengar suara Wang Xie, lalu bertanya pada Wang Xie sambil mengerutkan kening. Ada sesuatu di depanmu, teriak Wang Xie. Kemudian Wang Xie tak kuasa menahan diri ketika melihat Guni tak menemukannya. Energi kehidupan yang menyilaukan mengembun dan menyerang tepat di belakang Guni. Sementara Guni sedang berkonsentrasi mencari inti formasi, jadi wajar saja dia tidak menyadari keberadaan naga api itu. Dia hanya melihat Wang Xie menyerang dirinya sendiri dengan dahsyat, lalu berkata dengan marah, "Wah, kamu Wang Xie, ternyata kamu bajingan yang suka makan dari dalam dan luar." Begitu suara itu jatuh,
Guni ingin melakukannya, tetapi tiba-tiba gelombang panas yang menyengat langsung menyapu dirinya. Bum bum bum, energi kehidupan Wang Xie yang menyilaukan langsung menyerang naga api yang cantik itu. Naga api yang cantik itu pun tidak menderita kerugian apapun, melainkan hanya berbalik dan tidak lagi berhadapan dengan Wang Xie. Naga api itu mati seketika, tetapi Guni dan Wang Xie sangat tertekan. Formasi ini agak kuat, aku tidak tahu dari mana naga api ini berasal, dan aku tidak tahu kemana perginya setelah menyerangku tadi, kata Wang Xie dengan waspada, dan intuisinya memberitahu Wang Xie bahwa formasi ini jelas tidak mudah. Ini seharusnya dimensi yang berbeda. Soal naga api, aku khawatir dialah pembunuh yang sebenarnya, kata Guni. Hati-hati. Tak lama kemudian, naga api yang indah itu muncul entah dari mana, lalu meraung ke arah mereka berdua. Sial, Xiaoyan, orang sialan ini. Tidak bisakah kalian keluar dan bertarung dengan baik? Wang Xie sangat kesal dengan tindakan Xiaoyan, dan langsung memarahinya. Kedua orang ini benar-benar tirani. Saat ini, Xiaoyan sedang duduk bersila di kebun obat, dan di depannya, sebuah gulungan formasi perlahan berkedip. Setelah diamati lebih dekat, Guni dan Wang Xie benar-benar ada di dalam gulungan itu. Master formasi Do yang kuat dapat menjebak orang dalam gulungan formasi Do atau beberapa batu mural. Mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menggambar prasasti guna mencapai kemampuan menyegel atau menjebak orang. Kedua orang ini adalah murid-murid luar biasa dari Sekte Solomon dan Wandu dalam beberapa tahun terakhir, jadi kekuatan mereka pasti mengerikan, kata Yueru pelan. Bisakah dia mengatasinya? Mu Yingying sedikit khawatir. Xiao baru saja menerima kekuatan bencana, dan sekarang dia berhadapan dengan dua petarung Do di bintang 7. Aku khawatir dia tidak akan berdaya. Percayalah padanya. Pada saat ini, Mu Yingying dan Yueru tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka hanya bisa berbicara pelan. Orang ini, keberuntungan bunga persiknya sungguh bagus. Tianshen sedikit menyingkir. Jelas, hal semacam ini tidak ada gunanya baginya sekarang sebagai Kaisar Do bintang 1. Tidak cukup Tianshen, tetapi dia tahu bahwa kedua wanita ini tidak dapat menyembunyikan cinta mereka terhadap Xiaoyan. Hampir, biarkan aku bertemu denganmu. Tak lama kemudian, sosok Xiaoyan menghilang seketika, dan ketika Du muncul, sosoknya sudah muncul di gulungan formasi. Xiaoyan, apakah kamu masih berani keluar? Menderita sampai mati, tangan Yin beracun. Melihat ini, Wang Xie segera menahan amarahnya, mengangkat telapak tangannya yang beracun, dan menamparkan Xiaoyan dengan kejam. Telapak tangan beracun itu membawa aura mengerikan, yang langsung mengenai Xiaoyan dalam formasi, tetapi tepat ketika Wang Xie hendak tertawa, Xiaoyan berubah menjadi api kaki. Naga raksasa itu membuka mulut naganya yang mengerikan dan langsung melahap racun itu. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan muncul dalam sosok Ertian Huolong. Apa terburu-buru? Xiaoyan baru saja muncul dan langsung berkata, formasi ini dibentuk oleh prasasti inti gerakan Dewa Xiaoyan, dan dapat dikatakan tanpa ragu bahwa dalam formasi ini, Xiaoyan hampir tak terkalahkan, sehingga ia dapat datang dan pergi dengan bebas. Xiaoyan, Wang Xie menggertakkan giginya ketika melihat serangannya sia-sia. Tidak, Guni teringat sesuatu, lalu menggelengkan kepalanya ke arah Wang Xie, dan kemudian Wang Xie pun tenang. Aku tidak menyangka kau masih ahli dalam formasi. Guni berkata kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Jadi, sekarang aku agak yakin kalau Qi Haoran dibunuh olehmu, kata Guni. Apa yang ingin kau katakan? Xiaoyan juga merasa geli melihat Guni seperti itu. Mungkinkah Guni dipukuli oleh dirinya sendiri? Ini lebih baik dari, apakah kita akan bekerja sama? Warisan peri cahaya bulan diberikan kepadamu, dan kami hanya membutuhkan semangat juangnya, kata Guni langsung kepada Xiaoyan sesaat kemudian. Bekerja sama, saya tidak ingin bersekongkol dengan harimau, dan jiwa pejuang, aku tidak berencana memberikannya padamu, kata Xiaoyan dengan tenang, tetapi nada sembrono dalam suaranya dapat didengar oleh siapapun. Itu, tidak heran kita begitu, Wang Xie, lakukanlah. Asalkan kedua naga api itu terbunuh, formasi itu akan hancur. Setelah Guni selesai berbicara, energi kehidupan yang aneh muncul dari tubuhnya, lalu meraung langsung ke arah kedua naga api di samping Xiaoyan. Apakah menurutmu teknik formasiku begitu bagus? Itu kesalahan besar. Serang aku. Xiaoyan mundur selangkah, lalu kedua naga api itu menyerang langsung Guni dan Wang Xie. Serangan itu begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Do bintang 7 pun mungkin tak berani menghadapi mereka secara langsung.